Sobat Anugerah, siang ini saya bersama Dr. Sidky Arga Rukmana. Bener ya dok? Ya. Sidky Arga Rukmana. Ya, benar sekali Mbak Unik. Dokter umum ya? Dokter di umum. Rumah Sakit Anugerah. Nah, kita akan ngobrol mengapa harus screening hipotiroid pada bayi. Ya. Dokter, ini kan kalau ibu atau keluarga itu menginginkan bayinya itu normal, sehat, kemudian tapi dalam perjalanannya banyak sekali mungkin gangguan ya, bukan gangguan ya, apa yang namanya kasus-kasus yang tidak terduga. Misalnya ada hipotiroid kongenital, Mohon maaf saya agak belibet ini ya. Nah, ini perlu dideteksi secara dini. Nah, dokter, apa sih yang dimaksud dengan gangguan hipotiroid kongenital ini? Ya, jadi begini Mbak Unik. Jadi di tubuh manusia sejak lahir itu ada suatu hormon, di mana hormon ini berfungsi untuk mengatur berbagai macam fungsi tubuh, seperti fungsi mengambil energi dari makanan, untuk pertumbuhan otot, perkembangan otak, mengatur bagaimana makanan dicerna di usus. Nah, hormon itu bernama dengan hormon tiroid. Nah, ada suatu keadaan di mana ternyata pada sejak lahir anak itu mempunyai suatu gangguan fungsi, entah apakah itu kelenjar hormonnya atau ada gangguan pada fungsi hormonnya itu sendiri. Nah, jika terjadi pada sejak lahir itu dinamakan dengan hipotiroid kongenital. Dan sampai kapanpun, sampai dalam jangka panjang jika sudah terjadi hipotiroid kongenital, maka kondisi tiroidnya itu akan selalu menurun. Jadi makanya namanya hipo itu rendah, tiroid itu tiroid. Maka ada satu kondisi di mana ada penurunan hormon tiroid yang terjadi secara kongenital. Iya, oke. Dok, itu kan hipo, berarti ada hiper dong dok? Ya, ada hiper juga. Ada hiper juga, tapi yang banyak kasus itu hipo ya? Ya, begini, jadi memang pada kasus yang cukup banyak pada bayi atau pada bayi baru lahir, itu memang hipotiroid. Hipotiroid itu lebih banyak deteksi pada saat sudah dewasa begitu. Dan memang hipotiroid ini kondisinya itu lebih bisa dibilang berbahaya bagi anak ya untuk jangka panjang. Karena sekalinya saat lahir sudah terjadi, maka seumur hidupnya pasti akan terpengaruh gara-gara kondisi hipotiroid ini. Iya. Nah, dok, apa penyebab dari hipotiroid ini dok? Nah, memang jika kita bicara soal penyakit kongenital atau penyakit dari lahir, itu pasti bicara soal genetik ya. Jadi intinya ada suatu gen yang terjadi yang berubah pada suatu bayi yang dia itu menyebabkan perkembangan dari kelenjar tiroidnya tidak bisa sempurna. Tetapi ada juga banyak penyebab-penyebab lain. Contoh, jika misalkan saat hamil itu melaksanakan terapi untuk hipertiroid, itu kan obat-obatannya juga bisa mengaruhi janin, itu juga bisa mengaruhi. Dan jika kita bicara genetik, tentu banyak faktor yang kita masih belum ketahui ya. Bisa saja itu hanya karena kebetulan saja, bisa saja karena terapi yang dilaksanakan ibu saat hamil, ya itu belum bisa dipastikan. Tapi yang pasti ada suatu kegagalan atau ketidaksempurnaan perkembangan kelenjar tiroid dari anak pada saat sedang di kandungan ibu. Iya, oke. Kemudian bagaimana mengenali hipotiroid kongenital ini dok? Nah, jika kita bicara soal penyakit hormon, memang tidak bisa semata-mata langsung kita lihat secara kasat mata. Sebenarnya itu gejala-gejala pada penderita hipotiroid itu tidak spesifik. Memang dikatakan mungkin bayi jika di rumah itu sering lemas, jarang mau makan, mungkin lidahnya itu lebih besar. Yang paling mencolok mungkin jika bayi itu mempunyai suatu benjolan pada perut atau hernia, itu kita sudah ada kecurigaan terhadap hipotiroid. Tetapi tidak semua itu selalu muncul. Karena itu tidak spesifik, maka bagaimanapun caranya tetap harus dilakukan screening atau dideteksi kadar hormonnya pada saat lahir. Berarti deteksi dininya melalui screening? Ya. Di umur berapa kehamilan atau sesudah lahir? Nah, begini, jadi sebenarnya itu screening hipotiroid itu dilaksanakan pada semua bayi baru lahir. Tetapi baru lahir ya berarti? Ya, baru lahir. Tetapi sekitar 48 jam setelah lahir yang paling baik. Nah,
memang ini sedikit dilema ya Mbak Uni, karena begini, kan sekarang itu eranya di mana bayi itu sudah tidak perlu perawatan lama-lama di rumah sakit, bahkan ada yang kurang dari sehari bisa langsung pulang dengan gitu metode ERAS atau apa itu. Nah, tetapi sebenarnya itu jika ibu berkenan, sesungguhnya itu tinggallah saja dulu atau dirawat dulu di rumah sakit selama mungkin 2 hari untuk menunggu kadar hormonnya itu paling sensitif untuk deteksi. Karena misalkan bayinya itu terlalu cepat untuk deteksi hormonnya, kadang itu masih terpengaruh oleh hormon ibu, sehingga hasil pemeriksaannya itu masih belum bisa akurat begitu. Nah, jika misalkan nanti bayi sudah di screening, dicek untuk untuk kadar tiroidnya itu, maka nanti jika misalkan ternyata kok hasilnya positif atau ada indikasi hipotiroid, nanti akan dilaksanakan pemeriksaan lebih lanjut dengan menggunakan laboratorium menggunakan kadar di darah gitu. Kalau teknik screeningnya seperti apa dok? Mungkin ibu-ibu ingin tahu juga ini. Oh ya begini. Jadi kita kan untuk memeriksa kadar tiroid itu menggunakan darah tetap saja. Iya. Nah, tes darah ya. Tapi darah yang kita ambil itu tidak langsung banyak seperti itu. Jadi cukup dengan pada tumit anak, pada tumit di belakang, bagian belakang dari kaki itu nanti akan kita ya anggap saja cubit sedikit ya, kita tusuk sedikit gitu ya dengan suatu alat. Gitu ya. Nah, nanti akan tetesan darahnya itu akan diberikan pada kertas saring. Nah, jika misalkan nanti ternyata kok hasilnya mengarah ke hipotiroid, itu baru diambil darahnya lebih banyak, baru diperiksa lebih lanjut. Tapi untuk awal-awal hanya menggunakan sampel darah yang sangat sedikit saja. Oke. Jadi nggak usah khawatir ya. Jadi hanya mengambil sampel darah sedikit dan tinggallah di rumah sakit sehari atau 2 hari untuk memastikan bahwa bayinya baik-baik saja. Ya, oke. Dok, tadi dok, kalau bayi itu mengalami gangguan hipotiroid, akibatnya apa dok? Ya, jadi ini yang paling penting ya kalau kita bicara soal penyakit hormon itu. Sebenarnya hipotiroid itu tidak menimbulkan suatu gangguan yang segera, tetapi gangguannya akan terjadi nanti saat anak sudah saat anak berkembang dan saat anak sudah dewasa itu masih terjadi gangguannya. Apa saja yang bisa terjadi? Saya bilang tadi di awal bahwa tiroid kan fungsinya untuk perkembangan otak, perkembangan otot, untuk mengatur energi. Jika misalkan tiroid terganggu, maka ya jelas perkembangan otak anak terganggu, akan menjadi mungkin keterlambatan bicara, mungkin IQ yang rendah juga bisa. Kemudian juga karena pertumbuhan yang terganggu, mungkin anak juga lebih pendek daripada teman-temannya. Dan juga secara umum intinya jika ada suatu keadaan hipotiroid, maka fungsi bekerja dari anak nanti kemudian hari itu akan sangat terganggu. Oke, ya. Dok, tadi dokter menyebut ketika bayi baru lahir, kemudian di screening, kemudian ketahuan dia hipotiroid, kemudian terapi apa yang diberikan? Terus kemudian satu lagi pertanyaan, kalau dia sudah lama nih, misalnya umur 1 tahun, 2 tahun baru ketahuan dia ada hipotiroid, nah apa yang harus dilakukan? Ini kan beda nih, baru lahir, ini sudah terlanjur. Ya, jadi begini, terapinya apa ya? Sebenarnya prinsipnya dari terapi hipotiroid adalah mengembalikan kadar tiroid itu menjadi senormal mungkin. Nah, rasanya begini, ya tuh kalau misalnya dari awal ketahuan, gimana kalau sudah 1 tahun 2 tahun? Nah begini, bagaimanapun caranya, apapun walaupun sudah 1 tahun 2 tahun, tetapan yang dilakukan harus paling cepat, yaitu mengembalikan kadar tiroidnya itu. Walaupun sudah 1 tahun, ya kita harapannya dengan kita sudah mengembalikan kadarnya itu, kedepannya bisa dikejar pertumbuhannya dan perkembangannya. Mengembalikan dengan apa dok? Nah, mengembalikan dengan menggunakan suatu obat bernama levothyroxine. Levothyroxine itu sebenarnya juga hormon tiroid, tetapi dalam bentuk obat. Nah, jadi nanti anak akan meminum obat itu rutin harus selalu kontrol. Tapi harus dengan rekomendasi dari dokter ya? Benar. Makanya memang harus sekalinya anak ada hipotiroid, maka sangat direkomendasikan untuk selalu kontrol kepada dokter yang menangani. Dan setiap anak pun juga berbeda-beda. Ada yang hanya meminum mungkin dalam jangka waktu tertentu, mungkin hanya
beberapa tahun, tapi ada juga yang harus sampai seumur hidup harus meminum obat levothyroxine terus. Maka ya tergantung setiap mana nanti bagaimana kondisinya, tergantung dokter yang menentukan gitu. Iya. Oke, baik Dok, sudah panjang nih Dok. Mungkin sebelum mengakhiri, saya ingin dokter memberikan pesan-pesan nih kepada ibu-ibu biar anaknya tidak terkena gangguan Dok, hipotiroid kongenita. Ya baik, jadi untuk ibu-ibu di rumah ya. Jadi sebenarnya itu kalau pada anak kita kan banyak yang tidak tahu, banyak yang kita masih belum tahu apakah ini sakit atau tidak. Yang pasti saya tekankan, screening itu adalah salah satu hal terpenting bagi anak. Karena begini, sekali lagi, karena hipotiroid itu tidak bisa kita kenali secara kasat mata, maka sebaiknya lakukan screening saja. Yang paling penting adalah screening dulu. Dan jika misalkan ternyata anak sudah mengalami hipotiroid, maka tidak usah khawatir. Asalkan dilakukan terapi yang rutin, maka fungsinya akan tidak berbeda dengan fungsi anak yang normal. Oh iya. Satu Dok, yang kelupaan screeningnya bisa di Rumah Sakit Anugerah ya? Bisa, tentu saja. Kita ada screening setiap anak yang ada di sini. Oke. Ya, Dr. Sidki Arga Rukmana, terima kasih sekali sudah ngobrol di Kepoin Anugerah. Kepoin Anugerah itu knowledge every particular object in Anugerah. See you.